Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton YouTube Cahyaku Sleman yang berbahagia, alhamdulillah setelah menunggu-nunggu untuk beberapa momen, setelah mempersiapkan dari segala hal, akhirnya konten podcast kita dengan nama Talks ya, atau pembicaraan orang yang bertakwa bisa dirilis pada hari ini. Ini konten pertama kita, dan karena ini konten pertama dan ini spesial, oleh karenanya kita mengundang orang yang sangat spesial ya, orang yang sangat bisa dibilang menjadi salah satu penggerak utama di mesin pergerakan Cahyaku Sleman. Tidak lain dan tidak bukan, udah berada di samping kita dari tadi, Ustadz Hilmi Ikramullah. Masya Allah, apa kabar Mas Hilmi? Alhamdulillah, baik Mas Ali. Mas Ali sendiri gimana kabar? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja. Saya itu setiap lihat senyumannya Ustadz Hilmi itu girah semangat saya itu lebih terpacu. Masya Allah, luar biasa. Kesibukannya apa aja Mas Hilmi belakangan ini kalau boleh tahu? Alhamdulillah belakangan ini saya diberi kesibukan, diberikan amanah untuk menjadi di sini sebagai koordinator kepengasuhan. Selain itu saya juga menyambi kuliah Mas Ali. Menyambi kuliah di Universitas Gadjah Mada jurusan. Masya Allah, kita datangkan mahasiswa UGM. Tapi maaf ya, saya potong Mas Ilmi, ini ralat sebentar. Sebenarnya beliau bukan koordinator biasa, beliau adalah kepala kepengasuhan di Pondok Cahyaku Sleman, Cahyaku Pakem. Jadi perlu diketahui biar jabatannya itu jelas gitu, mungkin seperti itu. Ustaz Ilmi, selain di UGM, kesibukan yang lain apa? Karena belakangan hari ini saya lihat antum sering ke Posdai, itu acara apa? Baik, jadi selain kesibukan di pondok, kami juga ada kesibukan di Posdai. Kemarin setiap hari Ahad malam, kami dari para pemuda dididik untuk belajar tahsin, begitu Mas Ali. Sehingga harapannya nanti dari para pemuda, terkhusus para pemuda Hidayatullah ini bisa mengajarkan tahsin kepada teman-teman rekan sejawat. Perbaikan bacaan para pemuda. Betul, Masya Allah, itu program luar biasa itu Masya Allah, program luar biasa. Mohon dukungannya untuk semuanya. Oke, untuk jamaah semuanya mohon dukungannya. Kalau umpamanya ingin belajar membaca Al-Quran atau memperbaiki tahsinnya, nanti bisa langsung ke Ustadz Hilmi, atau nanti mungkin bisa bermain atau bersilaturahmi ke Posdai. Di mana alamatnya yang tepatnya Posdai itu, Mas? Posdai itu kalau dari Monjali, nanti bisa ke arah timur. Kemudian nanti ada Indomaret. Sebelum Indomaret itu ada jalan ke utara Mas Ali. Nanti ikutin jalan sampai ada Gapura setelah Warmindo. Nanti ke timur lagi, ikutin jalan, nanti di selatan masjid ada Posdai Jogja. Itu dekat pondok ini ya, pondok apa namanya? Taruna Al-Quran. Taruna Al-Quran, ya saya lupa. Itu pondok yang salah satu menjadi saingan kita waktu mengikuti Pospeda ya. Pospeda. Salah satunya, salah duanya itu Pendenaran ya. Pendenaran sama itu saingan kita juga dalam berfastabiqul khairat. Betul sekali. Dalam mengembangkan pondok tahfidz. Yang Muhammadiyah itu apa satunya lagi ya? MBS Mas Ali. MBS ya, MBS. Tapi kita tetap ya sama muslim ya, saudara. Walaupun tetap kita berfastabiqul khairat dalam beberapa hal. Oke, Ustadz Hilmi, dalam konten kali ini saya ingin sedikit ngobrol sama antum tentang masalah pondok ini, karena dari pertama kali pondok ini berdirikan antum sudah di sini sebagai pengasuh. Mungkin bisa diberi pengantar dahulu bagaimana ceritanya atau bagaimana situasi atau kondisinya kok antum yang dari Balong bisa kecemplung di Pakem ini. Biar nanti cerita ke belakangnya biar lebih runtut, biar lebih jelas. Mungkin pertamanya kayak gitu Mas, ini bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Ali. Ya alhamdulillah sekarang Pondok Cahya Al-Quran ini sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun Mas Ali. Ya. Awal berjalannya pondok ini di masa pandemi, ketika itu tahun 2020 kalau nggak salah ya. 2020. Ya. Waktu itu ketika itu Ustadz kalau saya penyampaian dari Ustadz Maryadi, sebenarnya memang berawal dari wacana ketika itu. Ketika itu rumah ini dulu digunakan sebagai pondok juga, pondok tahfidz mahasiswa, pondok IT dulu. Nah, kemudian mangkrak, kemudian ustadz diberikan amanah untuk mengelola pondok sini. Ustadz ya berwacana bagaimana kalau didirikan pondok tahfidz begitu kan? Iya. Akhirnya
Ustadz Syarif dengan motonya yang gaspol. itu Maju terus. itu sampai sekarang motonya tetap ada itu. Moto gaspol itu. Kalau enggak gaspol itu salah satu motonya itu ada yang namanya Ping Sewu. Satu lagi itu terukur dan terstruktur. Ngawur. Tapi tetap terukur dan terstruktur. Ngawur. Beliau membahasakan seperti itu. Jadi beliau dengan cita-citanya yang tinggi ingin mendirikan pondok tahfidz, akhirnya beliau berinisiatif untuk merekrut para alumni dari pondok pesantren SMI yang ada di Balong. Ketika itu saya selesai pengabdian ketika itu tahun 2020 karena ketika itu masa pandemi sehingga santri dipulangkan, sehingga kami yang ada di SMI ya hanya menjaga pos, kemudian membersihkan sekitar SMI dan tidak ada kegiatan untuk mengasuh santri lainnya. Setelah itu para teman-teman kami mendaftar kuliah. Saya awalnya juga bingung mau ke pondok tahfidz atau mau kuliah gitu. Ya, sempat ada pertarungan ya. Ya, pertarungan gonjang-ganjing. Akhirnya pengen daftar pondok tahfidz. Setelah daftar pondok tahfidz keterima karena jauh. Sama ibu. Ini di mana dulu nih pondok tahfidznya ini? Pondok tahfidznya di Bogor, Mas Ali. Oh, Bogor ya, lumayan. Ya. Lumayan. Karena lumayan jauh. Nah. Akhirnya ibu ya sudahlah cari kuliah aja di Jogja. Karena pondoknya terlalu jauh sehingga nggak bisa menengok ibu gitu kan. Akhirnya saya nyoba daftar kuliah di sini. Nah, selagi saya daftar kuliah karena belum fix kuliah atau enggak gitu Mas Ali, akhirnya ada Ustadz Syarif menawarkan saya, Mas Hilmi, mau nggak antum sekiranya menjadi musyrif dan muhafid di pondok yang ada di Pakem? Awalnya saya kaget. Pondok di mana itu Ustadz? Yeah. Jadi ini mau ada pondok baru. Saya suruh jadi muhafidnya gitu Mas Ali. Akhirnya wah, awalnya saya tolak karena saya bilang ke Ustadz Syarif, "Afan Ustadz, saya kayaknya mau fokus kuliah, mau kuliah." Gitu. Iya. Akhirnya saya tolak. Yang ditawari bukan cuma saya Mas Ali. Ada Ustadz Ilyas. Kemudian ada satu lagi pengabdian dari Balong. Nah, dia nggak pengabdian di Balong tapi pengabdiannya di sini di pondok baru ini, namanya Mas Nizar Mas Ali. Oh, ya, Mas Nizar. Sorry, saya potong sebentar. Itu Mas Nizar itu termasuk angkatan saya sama Mas Husni yang jadi kameramen. Jadi waktu Mas Hilmi dia 2020 jadi pengabdian dan anak-anak itu diliburkan, salah satu yang diliburkan itu adalah kami. Kami waktu itu kelas 3 aliyah. Kita kelas 3 aliyah. Jadi pas pengabdian Mas Nizar sama Mas Hilmi di sini. Saya sama Mas Husni masih di Balong waktu itu menyelesaikan pengabdian. Setelah itu baru kami bergeser ke sini. Jadi Mas Hilmi ini masih kelas kami. Cuma ini saya perjelas lagi ya. Ini aslinya kami ini satu angkatan ini. Aslinya kami satu angkatan. Cuma gara-gara saya SMP-nya di Samarinda, lalu melanjutkan di Jogja, dan kebijakan pada waktu itu kalau MTS di luar dan melanjutkan MA-nya di Jogja itu harus idat dulu. Jadi saya idat 1 tahun baru masuk SMA. Akhirnya saya satu angkatan sama Mas Husni yang jadi kameramen. Mungkin nanti disorot biar kelihatan Mas Husninya. Masya Allah. Oke, bisa dilanjut satu menit. Gitu. Jadi awal sebelum tahun pelajaran baru, tahun ajaran baru, kami sama satu saat kerja bakti di sini karena sebelumnya ini kan sudah terbengkalai cukup lama, sehingga kami bersih-bersih dari kamar-kamar. Sebentar. Sebelumnya ini kan dipakai pondok IT kan? Iya. Itu rentan waktu dari pondok IT terus beralih menjadi pondok tahfidz ini emang berapa lama itu? Kok sampai seperti terbengkalai? Mungkin kira-kira 1 tahun atau 1,5 tahun ya. Lumayan lama ya. Sehingga pondoknya kan kotor juga. Maksudnya tempatnya sebelum jadi pondok Cahaya Al-Quran Tercinta ini kotor. Akhirnya kita bersih-bersihkan bersama para asatid. Ya mulai dari kamar-kamar kita perbaiki, kita pasang karpet plastik. Kemudian kamar mandi dibereskan semua pintunya. Kemudian wastafel. Alhamdulillah juga ketika masuk pondok sini ada para muhsinin yang menyumbangkan baik itu dari mesin cuci, kemudian ada kipas angin, kemudian meja. Hampir semua di pondok ini alhamdulillah para muhsinin tergerak hatinya untuk menyumbangkan sebagian hartanya untuk keberlangsungan para santri di sini, Mas. Bisa sebut nama enggak? Para muhsinin ya? Iya, salah satunya saya. Alhamdulillah ada Bapak Hersona Bangun. Hersona Bangun. Beliau rumahnya alamatnya ada di perumahan di barat Pondok Pesantren Hidayatullah yang Balong. ada di Dusun Balong. Tapi kalau nggak salah beliau juga menjabat sebagai ini ya,
lembaga hukumnya dia itu loh Iya, ya. sebagai ketua LBH. Lembaga Bantuan Hukum. Ya. Yang fungsinya ya kurang lebih membantu Hidayatullah terkait jika ada permasalahan hukum. Kurang lebih begitu setahu saya. Ya. Alhamdulillah berjalannya waktu, santri pertama mulai masuk itu kalau tidak salah di bulan September. Totalnya ada 15 santri yang Iya. terdiri dari 5 santri aliyah dan 10 santri MTS. Oke. Santri terjauh ada dari Batam ada 2 orang ketika itu. Kemudian dari Jeneponto ada 2 orang, dari Cilacap ada 1 orang, dari Lampung ada 1 orang, dan yang lainnya ada dari Magelang, ada Sekitar dari Bantul, sini aja lah dan itu. sekitar sini aja Mas Ali. 5 santri aliyah yang awalnya betah-betah saja Mas Ali. Ya. Di pergantian semester ini Mas Ali, santri aliyahnya tinggal 3 orang. Yang Yang 2 dua orang ini ada sedikit masalah sehingga tidak betah. Oh. Atau memang karena mereka terpaksa masuk ke pondok, akhirnya mereka lepas terseleksi alam dengan sendiri. Dengan sendirinya tergerus akhirnya. 13 orang anak. Hmm. Ya alhamdulillah, walaupun kita masih belum berjalan begitu optimal, tapi anak-anak yang penting nyaman dulu di sini, alhamdulillah kerasan dan mengikuti sedikit demi sedikit pembelajaran yang ada. Kita juga berusaha untuk setiap tahunnya, setiap semesternya memperbaiki karena ini memang merintis dari awal begitu Ya, Mas Ali ya. betul. Sehingga memang masih belum tertata dengan baik dari segala macam SDM, sarana prasarana maupun kurikulum yang belum terstandar dengan baik. Dan itu menjadi PR kita bersama dan akan kita usahakan bismillah insyaallah untuk terus berkembang menjadi lebih baik. Amin. Untuk kalau bicara santri Mas Hilmi, ini kan kalau kayak santri lama, pondok lama mungkin kan kita tahu, kita kan juga mondok semua Iya. kan, udah lama mondoknya. Mereka kan pelanggarannya kan bervariasi. Iya. Ada yang kabur, ada yang ya merokok lah katakan, ada yang bawa HP. Untuk dari Mas Hilmi, pengalaman dari pertama kali sampai sekarang pelanggaran santri itu yang boleh dikatakan tergolong parah itu apa sih? Ya alhamdulillah kita sudah berjalan 1,5 tahun ya Mas Ali. Ya. Jadi sudah ada 2 angkatan ya. Kalau dari angkatan yang sekarang sih alhamdulillah untuk masalah tidak terlalu nampak ya, atau mungkin tidak ada. Tapi dari angkatan yang pertama ada cukup menarik Mas Ali. Oh, justru ini angkatan pertama ya. Angkatan pertama cukup menarik, Mas. Masalah biasanya itu angkatan pertama itu justru pendiam biasanya, ya. terkesan pendiam. Jadi kalau ada crash di angkatan pertama ada sesuatu sepertinya. Ya, ada cukup menarik. Mas Ali. Jadi ketika itu ada salah satu santri Mas Ali. Iya. Beliau memang mungkin dari sebelum masuk ke pondok gitu ya sudah ada kebiasaan bersiwak Fir'aun Mas Ali. Tahu bersiwak Fir'aun nggak, Mas? ini dia berhalus ini ya. Bahasanya dia berhalus ya. Bersiwak Fir'aun ya, luar biasa bahasa jadi. Balagonya main ternyata, subhanallah. Oke, lanjut. Kenapa bisa bersiwak Fir'aun itu adalah menggunakan semacam tembakau, ya tembakau atau dalam bahasa umumnya rokok begitu. Ya. Jadi ada beberapa santri kami yang merokok ketika itu. Ya santri memang bawaannya mungkin dari sebelumnya sudah punya kebiasaan sehingga ketika di sini mungkin kalau nggak merokok kita kayak ada yang kurang. Ya. Awal kami ngasih pembinaan, kami kasih pemberitahuan, cukup nasehatin, harapannya dengan begitu mereka bisa tergerak hatinya. Tapi ternyata memang karena kebiasaan itu sudah dihilangkan, sehingga sampai ada santri tersebut itu justru dia pura-pura sakit Mas Ali. Karena sini merasa tertekan gitu nggak bisa makan Mas Ali. Akhirnya minta izin pulang. Dengan alasan pura-pura sakit tadi. Pura-pura sakit. Nah, akhirnya minta izin pulang awalnya sendiri Mas Ali. Tapi karena orang tuanya khawatir anaknya nanti malah nggak sampai rumah. Kemana-mana. Karena dia di rumah itu ada komunitasnya sendiri Mas Ali. Akhirnya saya diajak sama anak itu pulang ke daerah Cilacap. Oh, jadi Mas Hilmi ngantar anak itu pulang ke rumahnya. Iya, naik bis. Iya, Dari terminal Giwangan. Loh, luar biasa. Naik motor, motornya titipin terminal, akhirnya naik bis sampai daerah tersebut. Lumayan luar biasa perjuangannya. Wis, lanjut. Semakin menarik. Sebelum pulang, anak itu sempat bercerita ke saya bahwasannya dia ingin berubah gitu. Tapi syaratnya harus pulang dulu. Nanti kalau sudah pulang baru nyaman, akhirnya dia bisa berubah menjadi lebih baik.
Awalnya kami para pengasuh ya, wah ini anak ini punya potensi untuk berubah. Ya, Ya, terlihat lah terlihat. sekilas. Ya, karena dia sudah curhat begini-begini, punya masalah kebiasaan begini, dia pengen berubah, tapi syaratnya pulang dulu, mau ketemu orang tuanya dulu. Akhirnya kami turuti. Di situ juga dia alasannya juga sakit kalau nggak salah ketika itu kan. Akhirnya kami berangkat ke rumahnya. Set. Singkat cerita sampai di rumahnya Mas Ali. Sampai di rumahnya itu ketika itu sekitar jam Ba'da Isya. Akhirnya kami naik Grab atau Gojek langsung ke rumahnya. Jebret ya. Begitu sampai di rumahnya Mas Ali, alhamdulillah malam itu keadaan baik di dalam. Tapi rumahnya. udah disambut sama orang tuanya langsung waktu itu ya? Ya disambut biasa tapi ya orang tuanya sedikit kecewa gitu Mas Ali karena anaknya kenapa harus pulang gitu kan. Ya. Tapi anaknya ini sebelumnya ada konfirmasi ke orang tuanya dulu nggak kalau mau pulang? Sudah. Oh udah ya, ya terus sudah. Akhirnya malam itu berjalan dengan baik. Saya menginap di kamarnya anak tersebut. Nah, keesokan harinya anak tersebut kembali ke teman-temannya gitu kan. Oh kelompoknya Ke tadi, komunitasnya tadi iya, ya. komunitas yang kurang baik tersebut. Saya ditinggal di kamar sendirian, bingung saya Mas Ali kan mau ngapain, nggak ada aktivitas gitu kan Iya. di rumahnya. Nah, orang tuanya kemana ya waktu itu? Orang tuanya kalau yang bapaknya itu kerja kalau nggak salah. Ya. Nah, akhirnya di Uminya juga kayaknya mungkin keluar juga kayaknya. Iya. Akhirnya saya cuma ya sendirian di rumah, nggak ada kerjaan begitu. Waduh. Akhirnya setelah kembali ke komunitasnya, besokannya ketika saatnya mau kembali ke pondok, nah ini berat kembali. Waduh. Akhirnya menggandoli, nggak mau kembali ke pondok gitu kan. Terpaksa sama bapaknya dipaksa-paksa. Akhirnya mau kembali ke pondok, dah kita kembali ke pondok. Set. Gak berselang lama. Si Wafiron lagi keluar. Iya. Kami masih kasih pembinaan itu, belum ada hukuman. Kalau biasanya kan kalau standar kami ketika ada seperti itu, kami botak kemudian ada hukuman olahraga sedikit, mungkin push up, sit up beberapa kali begitu kan. Nah itu dia kalau di pondok tidak sendiri, dia pintar dalam mencari kawan gitu. Jadi ada kawan-kawannya juga yang dari beberapa daerah, teman-teman ayahnya ya diajak. Ya kadang keluar malam kadang. Jadi sistemnya unik. Ketika kami sudah mulai tidur, gerbang sudah dikunci. Nah mereka ada naik gerbang. Naik gerbang nanti sebelum subuh ada sudah kembali kadang. Begitu. Pernah juga karena kepepet ya tengah malam merokoknya di gudang Mas Ali. Di gudang sini. Iya. Luar biasa. Kemudian untuk menutupi baunya pakai apa Mas Ali? Pakai apa? Jadi ada gelas Mas Ali, dikasih daun ini Mas Ali, diciprat-cipratin Mas Ali. Makanya ketika mau minum, ini gelas kok wangi. Saya tuh heran, ini anak tuh minum parfum atau gimana? Gelas kok wangi gitu kan. Ternyata pelanggarannya itu sudah tersistematis sedemikian rupa. Iya. Mereka udah merencanakan itu. Iya. Artinya anak-anak seperti ini kalau kita arahkan ke hal yang baik itu kreatifnya lebih baik sebenarnya. Iya. Tapi mungkin gara-gara emang basic dari sananya emang udah seperti itu jadi agak berat. Bisa dilanjutin. Ya singkat cerita, akhirnya anak tuh kembali nggak betah, akhirnya sering-sering pulang kembali. Tapi kepulangan yang kali ini tidak diantar, mereka pulang sendiri. Dia pulang sendiri. Akhirnya pada suatu saat karena saking tidak betahnya, dia dibawa kembali sama orang tuanya ke pondok ini. Dibawa untuk diruqyah Mas Ali. Lu Siapa tahu ada jinnya. Iya. Karena ini anak uban. dan itu betulan di Ruqyah. Betulan diruqyah Mas Ali. Yang peruqyahnya waktu itu siapa? Kebetulan ketika itu saya diajak orang tuanya untuk diruqyahkan di peruqyah di sekitar daerah Ambarukmo Plaza Mas Ali. Ambarukmo Plaza ke selatan, di situ ada peruqyah. Diruqyah ya reaksinya cuma reaksi sedikit, tidak sampai seperti misalnya pingsan terus jinnya ngomong gitu. Iya, ya. Tapi dari peruqyah itu istrinya kan psikolog Mas Ali. Dia lihat karena setelah konsultasi sekian lama di peruqyahnya itu, konsultasi berbincang-bincang, istrinya yang peruqyah itu psikolog bilang kalau bahwasanya anak ini kurang kasih sayang Mas Ali. Kurang kasih sayang dari kedua orang tua. Makanya dia bertindak seperti itu untuk mencari perhatian dari Orang tua. tuanya. Nah, akhirnya diberi kesimpulan anaknya itu diberi usulan Mas Ali. Anaknya itu mondok di sini, orang tuanya juga tinggal Di sini, daerah sekitar dekat sini. dikontrakan begitu. Tapi karena ayahnya itu sibuk dan orang tuanya juga yang putri kan otomatis harus ada ayahnya. Akhirnya gimana kalau misalnya tinggal di sini yang uminya sama ada neneknya, dia dekat sama neneknya juga.
Tapi karena suatu hal mungkin nggak jadi. Nggak memungkinkan lah Nggak bahasanya ya. memungkinkan lah akhirnya anak tersebut keluar. Ya harapannya anak tersebut sekarang sudah menjadi lebih baik. Amin, amin. Dia berpindah dari tempat sini menuju tempat yang lebih baik. Semoga sekarang lebih baik, lebih soleh lah anaknya. Amin, amin, Kita amin. doain bersama. Amin. Begitu Mas Ali. Itu cuma satu cerita itu ya, satu cerita dari pengalaman Ustadz Hilmi. Itu nanti saya yakin tuh pasti ada beberapa cerita yang lebih menarik. Tapi tentu pada kali ini kita nggak akan hanya membahas tentang permasalahan seorang santri, tapi kita juga akan membahas permasalahan mungkin yang Mas Hilmi hadapi. Jadi kalau kita bicara tentang waktu mungkin dulu Mas Hilmi jadi pengasuh di Balong, pengabdian, itu kan kayak mungkin waktu itu Mas Hilmi menjabat jadi apa ya kalau boleh tahu? Waktu di pengasuhan itu. Ketika ada pengasuhan di Balong, saya menjabat sebagai bagian tamu dan musyrif kamar. Seperti itu kan, kita kan juga pernah merasakan karena waktu itu kita juga pernah jadi pengabdian, jadi musyrif juga. Apapun yang kita jalani itu udah tersistematis bahasanya di Balong. Udah ada rutinitasnya, udah ada alurnya. Jadi kita tinggal mengikuti alur, tinggal menjalankan. Tapi kalau waktu sampai di sini kan kita bukan mengikuti alur lagi, tapi lebih ke arah menciptakan alur itu sendiri, ya enggak? Apalagi di sini bisa dibilang Mas Hilmi ini dilepas ya. Ya. Karena di atasnya tidak ada payung dari asatid yang lain, jadi perjalanan santri di sini ya tergantung antum, ya nggak Ya sih? pengasuh, ya Ustadz mengasih garis besarnya nanti modelnya begini, misalnya pondok ini pondok tahfidz, pondok bahasa, kemudian nanti sistemnya silahkan mengikuti sebagian yang ada di Balong kemudian dimodifikasi, begitu Mas Ali. Jadi kesulitan apa sih yang Mas Hilmi hadapi setelah, maksudnya kan pasti ada perbedaan besar lah, jadi pengasuh di Balong sama jadi pengasuh di Cahyaku, itu keberatan seperti apa sih yang antum hadapi? Ya alhamdulillahnya yang pertama santrinya di sini masih tergolong sedikit ya Mas Ali. Iya. Alhamdulillah santrinya juga baik-baik. Kemudian ya mungkin kalau ada sedikit nyeleneh ya biasa masih masa-masa remaja. Gitu. Iya. Alhamdulillah. Tapi sebentar saya potong. Ini saya potong sebentar Mas Hilmi ya. Iya. Ini untuk hadirin sekalian yang mungkin akan menonton podcast ini, kami memberi sedikit pengantar bahwasanya nggak semua anak yang di pondok itu baik. Iya. Iya. Betul Mas Ali. Jadi kalau mamanya masih ada yang berspekulasi atau berpikir yang mondok itu pasti baik, nggak pernah melakukannya, itu salah. Yang di pondok itu nggak mesti semua baik. Ada memang mereka dari awal memang sudah nakal, ada yang memang mereka masuk pondok nakal pun juga ada. Karena yang namanya anak-anak mondok di pondok pun juga mereka manusia. Iya Mas Ali. Mereka juga bahkan ada kadang dalam tanda kutip pondok itu sebagai bengkel Mas Ali. Iya. Jadi mentang-mentang orang tuanya punya anak nakal, orang tuanya nggak bisa ngasuh, dilempar lah ke pondok. Dan ada memang yang anak yang dilempar di pondok itu jadi baik, ada juga yang mereka tetap buruk, lantas mempengaruhi yang lain, itu juga ada juga. Jadi nggak semuanya di pondok. Dan itu pun juga bukan pure kita bisa menyalahkan pondoknya, nggak juga. Karena memang terkadang dari pondok sudah memberi backup, tapi memang dasar anaknya memang sulit. Mungkin perlu ada tindakan lebih lanjut lah bahasanya ya. Iya Mas Ali. Agar mereka bisa baik, sehingga ya harus ada beberapa tindakan yang diambil termasuk hukuman. Oke, kembali ke pembicaraan kita tadi Ustadz Hilmi. Gimana perbedaan atau kesulitan yang antum hadapi di sini? Untuk kesulitan mungkin karena di sini belum ada sistem yang tertata rapi, jadi kita harus mengkondisikan santri atau istilahnya mendikte santri untuk satu persatu kegiatannya. Misalnya di pagi hari ada kiaman atau biasanya push up dan sit up. Di awal mulai mungkin kita mengajari dulu santri apa itu kiaman, dalam istilahnya itu olahraga ya. Kiaman itu artinya berdiri. Maksudnya itu adalah instruksi yang diucapkan ketika selesai wirid. Kemudian untuk mulai ke sesi olahraga itu instruksinya kiaman Mas Ali. Iya. Itu awal santri kita ajari bagaimana cara push up yang benar, sit up dan push up. Itu kita didik setiap pagi agar santri insya Allah badannya supaya lebih fit dan fresh begitu, menghilangkan ngantuk. Nah itu bukan hanya menghilangkan ngantuk, untuk persiapan melawan virus corona. Ya. Karena sekarang juga udah keluar yang Omicron. Ya. Kalau di miminya nanti takutnya keluar Megatron, nggak bisa melawan nanti. Itu kita kondisikan setiap pagi, usahakan santri bisa begitu sehingga mulai terbiasa. Nah ini pembiasaan. Itu yang ketika itu. Kemudian yang kedua untuk tahfidz pagi kita susun juga. Jadi santri supaya terbiasa ketika pada subuh sampai jam 6
itu mengikuti kegiatan tahfidz pagi. Oh lupa, wirid ya. Jadi santri yang sebelumnya mungkin ada beberapa mungkin yang sudah yang dari MTS sekarang di Alia itu mungkin sudah pernah menjalankan zikir pagi dan sore. Iya. Nah, sementara untuk santri baru mereka belum pernah, sehingga kita kondisikan setiap ba'da sholat subuh dan sholat asar itu zikir dan wirid. Nah awalnya santri mungkin belum hafal, akhirnya memakai buku. Kita jalan kira-kira 1 semester. Kemudian santri yang sudah hafal suruh setoran. Nah, itu awal tentang pembiasaan dalam ibadah. Kemudian ada juga ketika 10 menit sebelum adzan usahakan santri sudah ke masjid. Nah ini merupakan pembiasaan-pembiasaan yang memang harus kita mulai dari awal. Iya. Karena memang kita SDM masih sedikit. Jadi secara tidak langsung kita turun tangan langsung membina. Kalau secara sistematis terstruktur biasanya dari pengasuh turunnya kepada bagian ibadah dari ada santri. Itu juga untuk melatih kepemimpinannya. Tapi karena sementara awal ini belum ada bagian ibadah, sehingga kita langsung membackup langsung kepada santri. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Bahasa karena kita sistemnya pondok tahfidz Al-Quran dan bahasa Arab, tentunya kita juga mengajarkan kepada santri tentang pembiasaan muhawarah atau muhadasah percakapan sehari-hari bahasa Arab. Nah ini merupakan kendala yang cukup susah juga. Susah, berat. Karena selain kita ajarkan, dalam mempraktekkan santri pun belum bisa banyak meniru. Kalau pondok sudah lumayan besar kan sudah ada kelasnya, sehingga banyak mendengar. Udah ada contohnya bahasanya. Sudah ada contohnya. Sementara kita memulai, sehingga santri ketika awal itu walaupun kita ajarkan muhadasah, santri silahkan berbicara bahasa Arab walaupun masih kadang salah-salah. Jadi campur aduk gitu ya. Yang penting pakai bahasa dulu. Kita kasih waktu adanya. dari pendek aja Mas Ali, dari bangun tidur sampai bubar sholat duhur. Oh ya. Alhamdulillah ya secara bertahap, walaupun sampai sholat duhur pun kadang santri sekarang walaupun sudah lewat sholat duhur tetap masih ada yang berbahasa. Ya. Alhamdulillah. Bagus. Ya kita berusaha untuk mendidik kesadaran, walaupun kita juga selalu berbenah diri, para musyrif tentunya juga ya sebisa mungkin para santri ini mengikuti tapi tidak dalam keadaan tertekan. Jadi dengan tumbuhnya kesadaran, harapannya para santri bisa enjoy mengikuti kegiatan yang ada di sini. Ya kita ingin menerapkan, mencoba santri itu nyaman gitu Mas Ali. Jadi walaupun ketat, walaupun banyak kegiatan, tegas bahasnya, tegas ya. Santri tetap enjoy. Begitu Mas Ali. Karena memang pendidikan yang berbasis kekerasan atau mendikte muridnya dengan rasa takut itu nggak baik juga sebenarnya. Iya, biasanya gitu nanti turun temurun Mas Ali. Misalnya sekarang kita mendidik santri kita dengan keras, nanti ketika mereka jadi pengasuh mereka akan mendidik santrinya lagi dengan keras. Nah itu akan selalu berputar Mas Ali, bagaikan roda Mas Ali. Nah, kita coba di sini selagi ini masih generasi awal sebisa mungkin ya tegas tapi tidak sampai kekerasan Mas Ali. Gitu, Mas Ali. Kan nanti jatuhnya nanti malah mereka akan patuh kalau saat kekerasan itu ada. Iya. Jadi saat kekerasan itu tidak ada, mereka melanggar seperti biasanya kalau tidak berlandaskan atau berdasarkan dengan kesadaran. Iya. Oke, mungkin kita akan lanjut ke pembicaraan selanjutnya, Setilmi. Kalau mau dibilang Pakem ini kan pondok yang kanan kirinya udah warga. Iya. Bahkan depannya itu udah terminal. Bisa dibilang juga ini pondok masyarakat mungkin, karena kita emang keseharian nanti bakal ya sama masyarakat juga. Iya, berbaur. Berbau dengan masyarakat. Ada nggak sih kejadian dua ya, dari sisi positif dan negatif antara santri dengan warga sekitar sini? Kita mulai dari sisi positif aja lah. Dari sisi positif ya alhamdulillah para warga di sini sekitar mendukung. Itu bisa dilihat dari bantuan material. Kadang warga itu kita kan di sini makannya itu jadi kita pesan ke tetangga Mas Ali. Nah itu tetangga kadang menggratiskan makan setiap hari Kamis, hari Senin ketika berbuka puasa dia menggratiskan. Karena kita berlangganan di sana, kemudian juga mau beramal soleh itu. Karena kan pesantren mungkin di tengah masyarakat kan ya alhamdulillah ada kebaikan gitu dari situ. Bisa menjadi barokah, sarana sedekah. Ya alhamdulillah masyarakat sekitar sini
mendukung Mas Ali. Dari tetangga samping kanan rumah, samping kiri rumah, alhamdulillah kita enjoy. Anak-anak juga dengan bergaul dengan masyarakat sekitar. Enak ya, enak. Bermain bola, alhamdulillah enak Mas Ali. Begitu. Tapi kalau dari sisi negatif ada nggak kira-kira antara Dari sisi negatif itu sempat Mas Ali, kita ada sedikit sengklek masalah? Iya, karena orang pasar kan. Jadi Iya. kan anak-anak sering main di sini. Iya. Tapi orang pasar itu bermasalah kan ada meja yang rusak. Oh, Beralasannya karena sini banyak anak-anak, mereka mengiranya anak-anak yang merusakkan. rusak. Padahal setelah kita tanya anak-anak pun nggak ada yang rusak, nggak Iya. tahu itu rusaknya karena apa gitu kan. Ya alhamdulillah anak-anak berinisiatif membetulkan walaupun bukan kita yang bersalah Merusak. gitu ya. Akhirnya membetulkan mejanya, ya diperbaiki, kemudian bicara dengan baik-baik dengan ibu. karena memang itu udah sunatullah sepertinya ya. Kalau mamanya ada pondok terus di sekitarnya ada masalah, Iya. itu yang menjadi biang kerok pasti yang ditunjuk itu santri di pondok itu. Ya karena mungkin aktivitasnya paling menonjol Ya, kan. mungkin karena juga banyak, iya. orangnya juga santri, orangnya juga banyak yang di dalam Iya. pondok situ kan. Ya, itu sedikit perbincangan kita dengan Ustadz Hilmi. Beliau yang dari awal menggawangi atau merintis di sini dengan kawan-kawan. Tapi selain dengan Mas Nizar yang angkatan kita ya, selain Anda, antum sama Mas Nizar itu siapa lagi? Ada lagi atau cuma berdua Apanya? yang menggawangi di sini? Ada satu lagi namanya Mas Muhammad Ilyas Hibatullah. Oh, Iya. Tapi sekarang kok gak nampak kemana? Karena beliau kuliah di UII, alhamdulillah keterima. Ya. Kemudian karena kesibukan yang ketika itu beliau tidak sanggup membagi waktu, sehingga harapannya tidak maksimal di pondok pesantren ini, sehingga beliau memutuskan untuk off dulu dari kepengasuhan di Cahaya Al-Quran. Mengundurkan diri Ya, maksudnya. untuk melanjutkan kuliahnya di UII. Tapi waktu itu pilihannya Ustadz Hilmi nggak melanjutkan kuliah itu kenapa itu? Ketika itu saya masih bimbang Mas Ali, mau melanjutkan pondok tahfidz atau kuliah. Kemudian saya mendaftar pondok tahfidz, keterima, tapi Kejauhan, karena kejauhan. ya. Akhirnya saya juga daftar kuliah Mas Ali. Kuliah keterima di Universitas Jana Badra Mas Ali. Tapi karena hati itu nggak cocok gitu ya. Nggak cocok dengan universitasnya. Ya, saya mengundurkan, ya udah. Saya 1 tahun fokus dulu aja di pesantren. Oh, hanya memilih Sambil untuk belajar, sambil untuk mencoba mendaftar kuliah lagi di tahun selanjutnya. akhirnya di tahun selanjutnya keterima di UGM, masya Allah. Ya. Itu di UGM itu gratis, tis ya. Ya alhamdulillah berkat doa-doa para santri sekalian dan para asatidz, ya alhamdulillah gratis di sana Mas Ali. Masya Allah. Itu luar biasanya beliau, di balik kesulitan beliau selama di sini tetap ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum menutup sesi podcast kita pada pertama kali ini, saya pengen mendengarkan satu cerita lagi, satu cerita lucu mungkin ya. Pengalaman antum di sini ya, kalau bisa dibagi ke kita ya. Satu cerita lucu. Nanti mungkin akhirnya kita tutup dengan pendapat antum tentang pondok ini. Tapi sebelum itu mungkin ada satu cerita lagi yang bisa dibagi ke pemirsa sekalian. Ya. Ada satu cerita lucu. Ini cukup unik ya, karena memang ya mungkin jarang-jarang terjadi. Iya. Jadi ada suatu saat kami pernah sholat subuh kecepatan Mas Ali. Sholat subuh kecepatan. Kalau biasanya orang-orang sholat subuh kesiangan. Ini sholat subuhnya kecepatan. Sholat subuhnya kecepatan. Ini patut kita dengar ini. Jadi waktu saat itu biasanya kan kami bangun jam 3 Mas Ali ya, bangun para santri, kemudian untuk sholat lail tahajud gitu ya. Ketika itu saya jamnya kan, kalau di jam digital itu kan dual time ya Mas Ali. Jadi ada 2 waktu. Nah itu saya kasih waktu selisih 1 jam. Ketika itu kalau jam aslinya sekarang masih jam 3 malam Mas Ali. Ketika itu ya. Tapi saya lihatnya salah. Ketika itu di dual time sudah jam menunjukkan pukul 4. Ya, karena beda 1 jam. Beda 1 jam. Sehingga santri saya suruh persiapan. Udah pokoknya ayo sekarang sholat subuh. Nah akhirnya santri menata soft. Sempat ada satu santri yang bertanya, Ustadz ini kayaknya kecepatan waktunya. Jamnya aja masih jam 3. Itu jam dinding. Iya, jam yang dinding. Itu ya. Yang ditunjuk jam dinding. Tapi begitu PD-nya saya dengan jam saya, wah itu jamnya habis, baterainya kayaknya rusak itu. Iya. Ya, akhirnya pokoknya dan tetap ke jam 4. Iya, kekep jam 4, jam 4 lebih kan. Akhirnya jam 4. Mungkin jam 4 seperempatan akhirnya kita mulai sholat subuh. Sholat subuh.
Sholat subuh. Nah di situ nggak ada sayup-sayup adzan dari Iya, dari luar. Akhirnya iya. sholat subuh. Selesai sholat subuh dilanjutkan dengan wirid. Selesai Wirid. zikir dan wirid dilanjutkan dengan Qiyaman. olahraga qiyaman. Kiaman. Nah di saat sit up qiyaman, disitulah terdengar sayup-sayup adzan subuh. Masya Allah, ini luar biasa. Loh, ternyata betulan ini baru subuh ini baru subuh ini. Aduh, berarti ini sholatnya kan kecepatan. Iya. Kalau sholat kecepatan tidak di waktunya kan otomatis Nggak sah, nggak diterima. Akhirnya, dengan kondisi yang demikian, kami arahkan para santri untuk sholat di masjid kampung yang waktu itu ketika itu sedang adzan. Ya akhirnya saya juga wah introspeksi juga. Wah Iya. ternyata memang betul nih jamnya yang Iya. jamnya di musola itu betul ternyata. Iya. Walah. Terkadang harus kita mendengarkan orang lain. Iya, tanpa harus mendengarkan orang lain. Sholat subuh kecepatan gitu ya. Cepetan karena biasanya orang kesiangan. Iya. Karena mereka terkadang dikira sholat duha, tapi ternyata kalau sebagian saudara kita kan pakai kunut. Mereka dikira sholat duha ternyata pakai kunut. Jadi subuhnya kesiangan. Kalau ini subuhnya kepagian. Nah, ini yang momen yang sangat jarang. Oke, di penutup terakhir Ustadz Ilmi ada mungkin harapan lah ya, harapan bagi pondok ini sendiri dan santri-santri di sini dari Ustadz Ilmi pribadi. Kalau harapan dari kami sih semakin kekompakannya terutama kita ya para pengasuh, kemudian dari asatid kita juga saling mensupport. Kemudian para santri ya alhamdulillah cukup berjalan dengan baik. Harapannya tetap semangat lah dalam mengikuti kegiatan di sini, kegiatan belajar mengajar di sini, saling menasehati itu menjadi kunci utama Mas Ali. Jadi kita kadang menerima nasihat juga dari santri secara tidak langsung. Kita juga dituntut untuk selalu memberikan nasihat dan arahan kepada para santri sehingga bisa terjalin keharmonisan yang lebih baik. Harapannya ya minta doanya untuk sekalian pemirsa sekalian agar kegiatan belajar mengajar kami di sini bisa berjalan dengan baik, Amin, semakin amin. baik untuk kedepannya dan kami diberikan keistiqomahan dan lillah Mas Ali. Karena Ya. dengan lillah nggak akan pernah Enggak, lelah. hai subhanallah. Kata-kata pamungkas penutup podcast pada kali ini. Gak bisa dilagi gimana di sini. Karena dengan lillah nggak akan pernah lelah. Masya Allah, siap. Oke, itu tadi sedikit wawancara kita dengan Ustadz Ilmi selaku kepala pengasuhan di sini dan juga yang menggawangi. Tapi kita masih membuka penerimaan santri baru ya. Masih ya? Kuotanya pun masih kosong ya, beberapa ya. Masih 5 orang atau berapa orang ya? Berapa masih ini? Oh 8 Oh orang. masih 8 orang. Atau baru ke 8? Baru masuk 8 kurang 5. Jadi bagi para jamaah, bagi para pemirsa yang nanti mungkin menonton konten kita dan memiliki anak laki-laki yang ingin dijadikan penghafal Al-Quran. Oh kurang 7. Masih kurang 7. Jadi masih terbuka banget. Dan di sini kalau pemirsa bisa tahu pembiayaan di sini ada yang gratis, full gratis, ada juga yang membayar SPP tapi Iya. seikhlasnya masih ya. Gitu ya. Semampunya Mas. Semampunya. Jadi bagi pemirsa sekalian yang emang menginginkan anaknya di sini nanti bisa menghubungi atau nanti kita sediakan linknya masuk sini ya. Nanti kita sediakan link pendaftarannya. Nanti kalau memang mau lebih dalam mengobrol tentang Cahayaku bisa langsung datang ke pondok kita. Nanti kita juga kasih tempatnya. Ya mungkin sekian Ustadz Ilmi. Terima kasih sekali atas waktunya. Ya, sama-sama. Ini kita udah mengambil waktunya padahal mahasiswa UGM pasti sibuk. Wah, dan enggak kita juga, sudah enggak. panggil. Terima kasih. Nanti mungkin insya Allah ada obrolan-obrolan selanjutnya mungkin nanti Mas Ilmi kalau bersedia datang nanti kita akan lanjutkan. Oh, diralat lagi. Mohon maaf, diralat lagi. Jadi 10 sudah keterima. Jadi kita kurang 5 karena kuotanya pada tahun ini hanya 15 santri. Jadi bagi pemirsa yang nanti nonton atau ada saudaranya yang mau, yang atau keponakannya tuh siapalah intinya laki-laki dan belum bersekolah nanti bisa didaftarkan ke sini. Oke, mungkin kita akhiri di sini Ustadz Ilmi. Iya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ini bukan kita tidak menyediakan makanan karena hari ini adalah hari Kamis jadi puasa. Jadi Ustadz Ilmi juga puasa alhamdulillah ya. Jadi kita tidak sediakan makanan dan minuman. Mungkin pada konten selanjutnya, pada ustadz-ustadz yang selanjutnya kita akan lebih bersiap lagi dalam penyambutan dan akan ada selalu topik pembicaraan dan tema-tema yang terbaru. Begini sekian dari saya sebagai pembawa acara.
Oh ya, cuma saya belum memperkenalkan nama tadi. Ini Satil Mikromulo tadi sudah diperkenalkan dan nama saya Waliudin. Saya akan menjadi moderator di Talk. Oke. Agak susah namanya. Ini podcastnya namanya Talk ya Satil. Talk. Pembicaraan orang-orang yang bertakwa. Oke, dari tadi gak selesai ini. Sebenarnya ingin selalu mengobrol nih kalau nggak dicukupkan dari sekarang. Oke, kami cukupkan. Mohon maaf kalau di obrolan kita ada yang menyinggung atau ada kata-kata yang kurang tepat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.